Halo guys, welcome back lagi di channel saya di Bostos Herbal Nursery. Nah, di video kali ini saya ingin buat tutorial bagaimana sih cara mengawinkan ikan cupang. Nah, tips yang pertama adalah tentu aja kita harus punya ikan cupangnya yang female, yang kondisi udah full telur ya, kelihatan itu bodinya. Dan juga si jantannya yang sehat guys, aktif. Jadi jantannya kelihatan ya, aktif sekali nih kalau misalnya kita balik dulu. Nah, jadi si jantannya juga yang sehat ya, lincah. Kenapa? Karena nanti yang jaga anak itu si jantan. Jadi kalau jantannya sakit-sakitan segala macam, kalau memang sudah bertelur, nanti si jantannya stres, enggak fit ya, malah akhirnya ya jadi makan telur, atau burayaknya juga banyak yang nggak selamat. Kalau misalnya netas pun dia nggak fit, dia nggak bisa jaga anak-anaknya ya, jadi anak-anaknya nanti mati tenggelam, belum bisa belajar berenang, dia nggak pungutin anaknya balik ke sarang. Nah, kemudian yang saya pakai ini adalah ini guys, jadi baskom, tempat wadah kawin, bebas mau pakai apa aja, mau pakai apa namanya, ember kayak soliter kayak apapun, pokoknya wadah lah yang aman gitu. Dah, kemudian saya pakai ini karena saya pakai masa penjodohan ya. Ini biasa nggak lama, ini biasa prosesnya saya taruh pagi, tiap malam pasti saya angkat, dan setiap malam itu pasti si jantan sudah apa namanya, membuat sarang. Nah, jadi saya pakai beginian, jadi nanti ini bisa ngapung di air, ngapung di air lagi, tenggelam di air seperti ini nih, contohnya udah saya bikin. Nah ya guys, nah ini. Nah, ini saya sengaja pakai plastik karena untuk bikin video ini, jadi nanti biar kalau ada telurnya kita tahu. Nah, biasanya sih saya pakai ketapang, tapi karena tujuan video aja jadi saya pakai plastik seperti ini. Jadi nanti anakannya bisa kelihatan guys, telurnya putih-putih. Kalau pakai ketapang kadang sering kali kita nggak tahu. Jadi pas kita sudah bertelur apa belum, kita kadang nggak tahu juga guys. Jadi indikasinya adalah si betina yang kita masukkan, kita perhatikan dulu kan sudah full egg. Kalau kita pakai daun ketapang ini, nah tandanya apa? Tandanya nanti kalau misalnya dia sudah selesai mengeluarkan telurnya, pasti nanti si betinanya diusir, bisa berada di ujungan. Jadi dia nggak di sarang ini lagi. Nah, dan si betinanya biasa sudah lemes dan kempes perutnya. Nah, itu kita angkat si betinanya, itu adalah indikasi sudah bertelur guys. Jadi si jantannya tetap di sini jaga sarang. Itu kalau kita pakai si ketapang, karena biasanya telurnya di dalam sini. Nah, jadi langsung aja ya kita prosesnya seperti apa. Jadi ini langsung aja kita masukin guys. Nah, oh iya, ini jangan lupa airnya sudah air rendapan. Ini sih air seperti ini ya. Nah, ini saya sudah bikin, biasanya kalau air rendapan saya sudah bikin di sini guys. Jadi sudah dikasih ketapang. Jadi saya tinggal ambil aja langsung. Jadi nggak repot. Nah, ini isinya udah air di ember 20 liter ya. Jadi biasa saya isi sampai 6-7 lembar daun ketapang. Itu warnanya coklatnya udah seperti ini guys. Nah, udah cocok buat sehari-hari pelihara ya. Jadi udah seperti daun teh warnanya. Nah, kemudian dikasih garam secukupnya. Saya biasa yang ini 1,5 sendok makan garam ikan. Kemudian boleh juga kalau Anda mau bisa dikasih bleach it, seperti untuk perawatan harian 3 tetes saja cukup. Kemudian didiamkan saja selama 1 hari baru dipakai. Nah, jadi saya sudah siapkan dulu airnya seperti ini ya. Settingan saya buat ikan-ikan cupang saya semua seperti ini guys. Nah, jadi mana tuh tadi? Nah, ini begini guys ya. Ini si jantan, kita ambil dulu. Jantan langsung kita taruh sini ya. Kemudian si female-nya jangan langsung taruh guys, karena kita lagi masa penjodohan. Nah, taruh begitu aja ya. Jadi seperti ini guys, biar dia kenalan dulu ya. Ini jangan terlalu dekat karena nanti takutnya dia udah capek-capek kita bikin sarang nih, kita angkat
ininya malah keangkat gitu loh, jadinya sarangnya bikin lagi. Kan ini tujuannya kita supaya si jantannya sempet bikin sarang dulu guys. Jadi si jantan punya waktu buat bikin sarang ya. Ini bukan gelembung ya, pastikan di bawahnya tidak ada udara ya, karena kalau kita masukin di bawahnya nggak ada udara. Ini si air, bukan gelembung ya. Jadi bawahnya tuh bener-bener nggak ada udara. Jadi gelembung yang terbuat adalah gelembung dari si jantan ya, oke. Nah kemudian yang ini juga nanti kita sama ya guys. Nah jadi hari pertama itu seperti ini guys, penjodohan. Nanti malam kita update setelah si jantannya udah bikin sarang ya guys. Jadi untuk sekarang videonya kita skip dulu, oke. Nah guys, ini udah kemalaman ya, jadi saya baru sempat pulang. Nah kita coba cek ya guys. Harusnya sih udah pada bikin sarang semuanya nih. Tuh, kita lihat guys. Nah, udah pada keluar busa ya guys. Tuh, udah pada bikin sarang. Ini juga tuh sarangnya di situ ya, walaupun masih sedikit nggak apa-apa. Nanti bisa nambah guys. Nah, jadi ini tinggal diangkat begini aja guys. Nah, ini juga. Ya, masa penjodohan. Nah, saya kasih tahu juga nih guys. Jadi kalau misalnya diginiin, kita bisa apa ya namanya? Ada sinyal guys. Jadi kalau misalnya si cowok nggak mau bikin sarang nih, nggak ada busanya, ya kita jangan kawinin. Atau misalnya ada salah satu tadi kelihatan nggak fit, ya lebih baik kita nggak kawinin guys. Karena kalau kawin itu, kalau misalnya dia ini ya juga contoh ya, kalau misalnya Anda mau kawinin cupang itu lebih dari 2 hari itu riskan guys. Biasanya kalau kayak gitu si jantannya yang mati guys. Jadi biasanya sih kalau misalnya kayak gitu kejadian ya, setelah berhari-hari dia nggak mau nelor-nelor ya, itu biasa si jantannya lebih kecil daripada betina. Jadi jangan sampai si jantannya tuh lebih kecil dari betina guys. Nah ini kita angkat dulu ya. Nah jadi kalau bisa si jantannya lebih besar ataupun minimal sama. Tapi kalau sama, Anda lihat dulu guys. Kalau betinanya galak, itu lebih baik pikir-pikir ulang guys. Karena sayang nanti, takutnya si jantannya yang kalah. Biasanya kalau jantannya kalah, jantannya mati guys. Jadi resiko ya. Nah jadi ini udah proses penjodohan ya. Ini juga. Nah sebenarnya ada yang kasih makan, ada yang enggak. Kalau saya sebelumnya tadi pagi saya videonya itu sesudah saya kasih makan ya guys. Jadi dia udah kenyang. Kalau saya mendingan ini saya nggak kasih makan dulu guys. Jadi biar dia fokus ke proses kawin. Jadi kalau kita kasih makan takutnya dia masih mau segala macam ya. Jadi ntar si female-nya nggak bertelur. Jadi lebih baik kita skip dulu videonya. Ini langsung kita tutup. Saya nggak kasih makan. Kita tunggu sampai besok hari. Oke guys. Jadi ini kita tutup lagi ya, biar nggak ada yang ganggu guys. Oke, jadi videonya kita skip besok ya guys. Halo guys, welcome back lagi nih. Jadi ini hari kedua ya. Nah ini yang ini nggak bertelur nih guys, belum bertelur. Kemudian juga yang ini hari kedua malam belum bertelur, baru busanya doang banyak. Nah tapi yang ini feeling saya udah bertelur guys. Jadi ini yang female-nya mau saya angkat. Ini tadi saya baru kasih makan ya male-nya. Nah ini kelihatan female-nya diusir terus ya, dan ini bodinya udah langsing guys, sebelumnya gendut. Nah jadi ini pasti sudah bertelur. Jadi saya mau angkat aja si betinanya guys. Nah untuk yang ini nanti kita update di hari ke berikutnya guys. Jadi ini belum bertelur, biarin aja. Ini tadi saya kasih makan sekali. Jadi abis ini kita tutup lagi. Oke, jadi videonya kita skip besok ya guys. Nah itu belum kawin ya guys. Oke, sip, kita skip videonya. Halo guys, ini dia hari ketiga. Kemarin udah ada satu yang beranak ya di pojok sebelah sini ya. Yang satu yang belum beranak ini tinggal yang pakai plastik nomor 1 sama nomor 2. Sekarang kita cek guys. Dan ini udah jam 6 sore. Jadi saya selalu cek sore ya. Wah, yang ini belum ada nih guys. Yang ini sih tuh guys udah ada ya. Jadi busanya warna putih-putih.
yang kayak sagu. Tapi tuh, ini ceweknya juga udah kempes ya guys. Jadi ini nanti ceweknya mau saya angkat, tinggal yang ini belum beranak guys. Nah ini ceweknya, langsung aja kita angkat ya guys, mumpung saya pakai serokan. Nah, sip. Nah, kita skip dulu videonya guys. Nah guys, ini si female-nya setelah diangkat ya. Jadi airnya jangan banyak-banyak dulu. Ini saya pakai toples 2 liter setengah aja, biar dia ambil napasnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi jangan di-fullin sampai setinggi ini, biarin dia sampai segini aja. Dan ini mau saya kasih makan sebentar lagi. Nah untuk yang tadi itu udah hari ketiga masih belum bertelur guys. Nah batas saya adalah sampai besok pagi. Jadi kalau sampai besok pagi yang satu nggak bertelur, udah langsung saya angkat aja guys. Riskan buat dua-duanya. Jadi mungkin memang belum jodoh, nanti setelah recover 2-3 minggu baru saya mau jodohin lagi. Nah jadi kalau misalnya memang dia udah sampai 2 hari ya, kan masa penjodohan sehari, besoknya dia belum kawin nih, belum bertelur, besoknya lagi belum kawin, ya udah besok paginya angkat aja guys, karena terlalu riskan kalau kita lama-lama ya guys. Jadi nanti kita coba lagi. Jadi 2 berhasil ya, yang pakai plastik dengan yang pakai daun ketapang. Tadi kalau misalnya kita pakai plastik kelihatan itu, kalau di kamera memang agak kelihatan guys, tapi kalau misalnya kalian ternak ya, kelihatan kok itu putih-putih seperti apa ya, seperti sagu lah. Jadi kalau busa kan busa aja, nah di dalam busanya itu ada putih-putih, nah itu telurnya. Nah biasanya netes besoknya ya guys. Jadi setelah 1 hari baru netes, dan biasanya hari kedua dia baru mulai belajar renang. Nah hari ketiga kalau misalnya kita pakai daun ketapang, ini dari pas telurnya bertelur ya. Jadi jangan dihitung dari pas masa penjodohan. Jadi hari ketiga setelah telurnya menetas tuh si burayak baru belajar berenang. Nah di hari keempat udah bisa dikasih makan dengan Artemia guys. Nah hari keempat bebas. Kalau misalnya sudah banyak yang berenangnya udah pada mantap ya, steady, itu kita boleh angkat si bapaknya guys. Jadi bapaknya diangkat aja biar dia mandiri. Nah kemudian jangan lupa, ini sih saya udah siapin ya, jadi airnya guys. Jadi air seperti ini ya. Ini burayak nanti dipindahin ke sini guys, ke kolam pembesaran. Jadi jangan di baskom kecil itu terus. Nah ini seperti ini, kalau dilihat ini sebentar, ini saya udah bikin ya. Nah pakai ini guys. Nah jadi biasa pakai air ketapangnya udah saya angkat. Jadi warnanya udah lumayan coklat ya, jadi nggak sampai coklat sekali, karena nanti kita mantau si burayaknya susah guys. Jadi mendingan ya coklatnya sedang-sedang aja, seperti teh. Jadi seperti kita nyeduh teh ya coklatnya ya. Nah ini di sini saya cuma pakai air ketapang dengan ditambah garam ikan secukupnya guys. Kalau kayak gini ya setengah sendok makan atau 1 sendok teh cukup garam ikannya. Dan di sini saya nggak pakai obat biru atau bleach. Nah jadi aman untuk burayak. Nah untuk ketinggian airnya saya kira-kira segini guys ya. Nih seginilah. Nah jadi ketinggian buat si burayaknya juga jangan tinggi-tinggi dulu ya, cukup segitu aja airnya cukup. Nah jadi ini ntar pemindahan burayaknya ke sini guys. Nah jadi nanti setelah berapa hari kalau misalnya sudah menetas ya, sudah mulai berenang baru saya update lagi videonya. Mungkin 2-3 hari lagi baru saya update videonya guys. Jadi langsung loncat ya harinya ya. Oke, jadi videonya saya skip dulu guys. Nah guys, ini udah pada netes nih. Jadi yang ini kemarin cuma ada 2 baskom aja nih. Jadi yang satu gagal. Kalau udah 2 hari ya dia nggak mau nelor, mending kita angkat guys. Jangan dipaksa, karena ntar fatal akibatnya. Oke, jadi ya yang berhasil cuma 2. Nah kalau dilihat ini biasanya ditandai dengan ininya udah buyar, pasti udah ada anakannya. Karena ini tadi saya angkat ya, udah pada buyar. Anakannya kelihatan ya nih. Nah ini kelihatan guys. Sebentar. Tuh ya.
Anak-anaknya masih pada kecil. Nah, ini dia masih belum aktif berenang guys, jadi kita jangan usah kasih makan. Jadi, nah ini juga udah ada nih tuh. Tadi udah ada yang celeng. Nah ini berenangnya masih celeng tuh guys. Nah ya, celeng tuh. Wih, ini banyak guys. Tuh masih ada yang di sini ya. Tuh ya, ini dia masih steady gitu aja noh. Berenang pun masih kelihatan tadi kayak ada jet gitu, celeng. Kalau kayak gitu kita nggak usah kasih makan dulu guys. Ini saya nggak ngomong kenceng-kenceng, takut bapaknya kaget, takutnya stres guys. Jadi ini saya tutup aja dulu ya. Jadi gitu kelihatan guys. Nah kalau pakai ketapang ya jeleknya begitu guys. Kita cuma bisa nebak. Yang penting apa ya namanya? Kalau pakai plastik kelihatan. Yang tadi kan kemarin sini pakai plastik kelihatan telurnya. Tapi kalau pakai ketapang, kalau dia ngumpetin telurnya di dalam daun ketapang ya nggak kelihatan. Tapi tandanya yang seperti kemarin, kita lihat female-nya, kita masukin gendut, pas kita lihat dia di pinggir, female-nya tuh kempes perutnya, dan juga pas dia mau masuk dijagain sama si jantannya. Nah itu berarti udah nelor, jadi kita angkat female-nya. Itu aja guys tandanya kalau kita pakai daun ketapang ya. Tapi saya lebih prefer ketapang sih, nggak tahu kenapa, karena ya kayaknya lebih safe aja gitu. Nah kemudian ini nih sayang banget nih guys, padahal ini ya kadang kita juga nggak bisa maksa ya guys. Kadang paling kita pengen malah dia nggak nelor. Jadi yang ini nggak apa-apa, kita coba lagi nanti. Jadi ya kalau misalnya breeding ya kadang ya suka begitulah. Yang kita kagak mau malah apa ya namanya? Yang kita kagak mau malah nelornya gampang. Yang paling ujung kanan itu kan, itu nggak ada 1 hari loh udah nelor. Giliran yang kita mau sampai kita tungguin 2 hari juga nggak nelor-nelor ini. Jadi guys kalau misalnya breeding ya sabar ya, dan juga jangan maksa. Karena apa ya, kalau kita breeding kan kita kadang kalau yang kita pengen kita maksa gitu ya. Apa namanya, mesti jadi nih sampai 3 hari, sampai 4 hari, sampai 5 hari. Ya lama-lama bisa mati dua-duanya. Dan biasanya yang mati jantan duluan, karena jantannya biasa kalah. Nah tapi gini guys, kalau misalnya Anda mau santai, kalau ini saya nggak santai sebenarnya. Kemarin nih saya juga masih belum mau kawinin, tapi berhubung apa ya namanya, kalau kita baru ya, apalagi kalau kita beli harganya lumayan, kita mau buru-buru breedingin dah, supaya misalnya kalau mati ya nggak nyesel ya, ada penggantinya. Tapi ya sebenarnya kalau breeding itu lebih enak gini guys, kita bener-bener gendutin female-nya banget. Jadi yang kalau misalnya ini kan yang mana nih si telur ya, ini tips terakhir nih guys. Jadi misalnya ini nih ada telurnya guys, tapi saya nggak mau tuh. Tapi emang ini saya kayaknya kurang serak sama indukannya. Tapi telurnya ada tapi masih sedikit. Lebih baik tunggu dia sampai benar-benar full telur kayak gini nih guys. Kalau Anda lihat yang ini kelihatan banget telurnya. Female ya, coba kita angkat. Nah itu tuh, ini kalau dikawinin telurnya bisa sampai 200-300, bisa sampai 500 guys. Jadi kalau memang kita mau langsung sekali breeding telurnya banyak, ya tunggu sampai female-nya benar-benar full egg. Jadi jangan buru-buru dikawinin female-nya, tapi jangan juga kelamaan. Kalau kelamaan nanti dia buang telur, rugi kita jadinya. Nah jadi kalau breeding itu beda ya guys. Jadi masing-masing punya teknik sendiri. Kalau Anda mau, bukan kejar setoran sih, kalau Anda mau jaga-jaga kayak saya ya, karena kan saya masih baru ya. Kalau kita takut mati ya boleh aja di breeding kalau memang si female-nya sudah ada egg. Tapi egg-nya jangan dikit-dikit juga, karena kalau dikit jadinya seperti ini nih. Saya mau pindahin ke bak pembesaran, tapi di sini kayaknya isinya cuma 20-an. Ini usia baru tuh bulan 6 ya, tanggal 6 bulan 4. Jadi ini usia hampir seminggu 2 hari ya. Video ini saya buat seminggu 2 hari. Ini masih saya kasih pakan Artemia tuh. Kita mau si burayak ini tuh steady, berenangnya juga nggak geradakan kayak tadi. Kalau tadi kan masih kayak ada yang jet begitu. Nah itu jangan kasih makan dulu, besoknya baru kasih makan. Biasanya yang kayak gitu baru belajar berenang hari ini, jadi besok baru dikasih makan. Nah guys, jadi itu aja guys. Kalau misalnya
cara saya breeding dan juga apa ya namanya ya, tips-tips breeding dari saya ya. Kalau misalnya memang ada kekurangan ya maaf, tapi cara ini saya lakukan dan berhasil di tempat saya. Jadi guys, jangan lupa kalau video ini membantu, subscribe channel saya. Jangan lupa ikuti channel saya ke depannya, pasti makin banyak lagi tips-tips menarik dan juga info-info menarik tentang hobi ya. Jadi stay tune terus channel saya, and thank you for watching guys.